Di antara hadis Nabi yang melarang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la takdzibu alayya, fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Nabi menyatakan, janganlah berdusta atas namaku, dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ia akan masuk neraka. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Banyak dari kalangan sahabat, lebih dari 60 sahabat Rasul meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW dengan beragam redaksinya. Ya, ada hadis yang bersumber dari sahabat Anas, demikian juga ada hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, demikian juga dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Yang intinya kemudian ada larangan terkait dengan dusta atas nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan para ulama kemudian menyatakan, apakah dusta pada masa Rasulullah itu pernah terjadi? Dusta atas nama Rasul itu apakah pernah terjadi? Maka di antara mereka, di antara para ulama, ada yang menyatakan dusta pada masa Rasulullah pernah terjadi hanya terkait dengan dunia saja. Kemudian yang lain mengatakan baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara agama pernah terjadi pada masa Rasul. Yang kemudian pembahasan juga melebar kepada bagaimana hukum orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya berdusta atas nama Rasul itu hukumnya bisa menjadikan seorang kemudian kafir, keluar dari Islam. Dan ini dinisbatkan kepada Imam Al-Juwaini. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya berdusta atas nama Rasulullah itu hukumnya adalah dosa besar, tapi tidak sampai kepada derajat kekufuran yang mengakibatkan seseorang kemudian keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pendapat yang ketiga dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah yang menyatakan dan mengkompromikan dua pendapat ini. Sehingga kemudian ia berpendapat dusta atas nama Rasul itu bisa menjadi kafir, keluar dari Islam dalam kondisi tertentu, dalam kasus tertentu. Demikian juga bisa menjadi dosa besar yang tidak keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Taimiyah kemudian mencontohkan terkait dengan dusta yang bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Allah adalah dustanya atas nama Rasul itu terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Yang kemudian beliau menampilkan riwayat, di antaranya adalah ada seorang laki-laki yang mana cintanya ditolak. Dia melamar seorang perempuan yang ada di sebuah kabilah, tapi kemudian lamarannya ditolak. Maka pada suatu hari ia kembali lagi ke kabilah itu dengan menggunakan trik. Dia berdusta atas nama Rasul. Dan dia kumpulkan orang-orang yang ada di kabilah tersebut, para pembesar kabilah tersebut, dan menyatakan, aku ini diutus oleh Rasul. Bahkan pakaian yang aku pakai ini, yang memakaikannya langsung tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini berdusta atas nama Rasul agar kemudian dia diterima menjadi bagian daripada kabilah tersebut, dan kepala kabilah itu mau menerima lamaran laki-laki tersebut untuk anak perempuannya. Kemudian orang-orang di sana curiga, apakah benar orang ini utusan Rasul? Apakah benar pakaian yang dipakai juga adalah pakaian yang dipakaikan oleh tangan Rasulullah langsung? Maka dikirimlah utusan, dan kemudian utusan itu menanyakan apakah benar orang itu adalah utusan Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan bukan. Dan Rasulullah memanggil beberapa sahabat dan mengatakan, carilah orang itu. Jika orang itu ditemukan dalam keadaan hidup, maka bunuhlah. Dan jika orang itu ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, sudah menjadi bangkai, maka bakarlah mayatnya. Sehingga kemudian disimpulkan instruksi Nabi tadi
menggambarkan orang tersebut telah keluar dari agama. Karena buktinya apa? Kalau masih hidup dibunuh, dan kalau kemudian sudah mati maka jasadnya hendaknya kemudian dibakar. Sehingga disimpulkan bahwasanya berdusta atas nama Rasul itu bisa menjadi kafir ketika Rasulullah masih hidup, dan tidak menjadi kafir keluar dari Islam ketika Rasulullah sudah wafat. Maka bagaimanapun intinya adalah berdusta atas nama Rasulullah SAW jelas merupakan sebuah kesalahan besar, dan seperti yang telah disebutkan hukumnya tadi dengan mengutip sebagian di antara pendapat para ulama, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengkaji dan mempelajari sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.